Cirebon. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk kesekian kalinya. Mungkin ini adalah momentum sekaligus reuni ya Mas, karena saya sama Mas Johan juga bagian dari teman-teman sekalian gitu beberapa waktu sebelumnya, tetapi peristiwa tersebut. Nah, kemudian berdasarkan dugaan laporan yang ada sesuai Kang Fajri, agenda hari ini di Bawaslu Kota Cirebon dengan teman-teman media dalam rangka apa? ya, terima kasih. Pertama tentu kita bersilaturahmi begitu ya dengan teman-teman media, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses pengawasan pemilu 2024. Yang pertama berkaitan dengan logistik, gitu ya. Kami melakukan pengawasan secara melekat terhadap seluruh proses pengiriman atau penerimaan logistik di Kota Cirebon. Nah, begitupun dengan jajaran kami di kecamatan dan kelurahan. Nanti mereka melakukan pengawasan juga sesuai dengan porsi atau wilayahnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan logistik ini, kami juga akan mendatangi pabrik ya, pencetakan surat suara di Semarang gitu, untuk memastikan bahwa logistik yang akan dicetak dan dikirim untuk Kota Cirebon tepat jumlah dan bentuknya sempurna sesuai dengan spesifikasi ketentuannya, kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan TPS ini juga nyambung dengan tadi, kami ingin memastikan bahwa logistik pemilu itu terjaga, sehingga kami sudah menginstruksikan ke jajaran Panwascam dan PKD untuk melakukan pencermatan terhadap titik koordinat atau titik lokasi TPS sekota Cirebon. Nah, langkah ini penting sebagai upaya mitigasi agar jangan sampai ada TPS yang nanti berlokasi di daerah yang kategorinya rawan bencana alam begitu ya. Seperti salah satu yang sering terjadi di Kota Cirebon adalah genangan air atau banjir. Nah, kita akan menginventarisir, kita akan mencermati seluruh TPS yang diproyeksikan oleh KPU. Nanti pada akhirnya hasil dari pencermatan 5 kecamatan ini kita akan akumulasikan, kemudian kita akan memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada KPU bila mana ada TPS yang perlu dipindahkan atau digeser sehingga keberadaannya akan menjadi aman dan nyaman bagi pemilih, sehingga pada akhirnya pemilih akan lebih maksimal dalam menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 nanti. Ya, himbauan untuk teman-teman caleg, partai dan sebagainya, simpatisan yang akan berkampanye hingga masa kampanye nanti, terutama untuk pemasangan APS dan lain sebagainya, serta ketertiban seperti apa nih? Sejak dimulainya masa kampanye tanggal 28 November, sebelum itu sudah kami lakukan himbauan atau sampaikan himbauan kepada para peserta pemilu gitu ya, untuk tentu taat terhadap regulasi berkaitan dengan kepemiluan. Nah, berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye, sudah ada keputusan KPU Kota Cirebon berkaitan dengan titik lokasi pemasangannya. Seperti salah satu contoh yang dilarang itu di Jalan Siliwangi, agar Jalan Siliwangi tidak boleh dijadikan tempat untuk memasang alat peraga kampanye. Kemudian berkaitan dengan titik lokasi kampanye akbar, itu sudah ditetapkan juga ada di 2 titik, yaitu lapangan Kesenden dan lapangan Kebon Blok di Harjamukti. Saya kira kami mengimbau sekaligus mengajak kepada seluruh peserta pemilu untuk taat norma, taat aturan, dan kita kedepankan suasana kompetisi yang sejuk begitu, agar apapun nanti hasilnya akan baik untuk bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih Kang Fajri. hampir semua masuk itu. Iya, hampir semua masuk. Maksudnya pemantau pemilu benar? Iya, maksudnya pemantau pemilu itu jadi gini, pemantau pemilu ketika dia itu melakukan pemantauan pada hari pelaksanaan pemilu, dia punya legal standing untuk melaporkan ke Bawaslu, walaupun dia itu bukan orang sini, gitu loh Mas, bedanya. Mungkin dia misalnya orang mana gitu ya, dia menjadi pemantau pemilu yang bertugas misalnya di Kota Cirebon, tapi ya memilihnya dia mungkin pakai formulir Dina Memilih kan. Nah, tapi kalau dia sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi di Bawaslu, baik itu Bawaslu RI, Jabar ataupun kita gitu ya, sesuai lingkup tingkatannya gitu ya,
maka dia punya legal standing untuk melaporkan kalau misalnya ada dugaan pelanggaran pemilu. Bedanya dengan masyarakat biasa. Tapi kalau masyarakat biasa, kalau dia pemilih yang memiliki hak pilih, dia juga punya legal standing, Mas. Tapi misalnya kasusnya di Kota Cirebon, ya hanya orang Kota Cirebon yang berhak melaporkan ke kami. Orang kabupaten itu nggak bisa melapor ke kami, Pak. Itu loh, untuk membedakannya tuh, kedudukan hukumnya tuh, itu, Mas. Jadi, nah untuk yang di Kota Cirebon yang sudah terdata berapa? Kota Cirebon ya sejauh ini bentar. Peristiwa tersebut. Nah, kemudian berdasarkan dugaan sebelum dugaan laporan yang ada sesuai. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk kesekian kalinya. Mungkin ini adalah momentum sekaligus reuni ya Mas, karena saya sama Mas Johan juga bagian dari